Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa juga mengundang seseorang yang sangat berjubel aktivitasnya selain sebagai profesinya sebagai dokter kulit dan kelamin, tapi juga sebagai dikatakan pemerhati dan pemberdaya difabel. Apa kabarnya Dokter Bobi? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya juga alhamdulillah sehat dan semangat nih hari ini datang ke sini ya. Habis olahraga tadi pagi gitu. Dulu kesini karena mau ketemu sama Kang Ambes. Kita udah lama banget nggak ketemu, kayaknya terakhir itu bulan awal pandemi ya, tahun lalu ya. Pas lagi pandeminya awal-awal ya. Puasa apa ya kalau nggak puasa salah? ya, belum puasa pas ada dari MHI pembagian bantuan sembako. Ya betul. Jadi tidak terasa ternyata pandemi itu sudah hampir 1 tahun. Ya. Sudah 1 tahun malah. 1 tahun malah. Ya, Karena mulai 2021 ya. Nah gini loh, misalnya yang menarik yang saya tahu bahwa dokter kulit itu mungkin ada hubungannya dengan luka dikubitus ya dok ya. Iya. Ya, sedikitnya adalah hubungannya gitu. Ya. Nah, yang pengen saya tahu tergantung gradingnya sebetulnya ya, Oh, tergantung iya. derajatnya. Iya. Kang Oges pasti lebih hafal soal itu. Tapi yang berkompeten kan Iya. untuk menjelaskannya dokter juga gitu Iya, kan. iya. Ya, jadi gini dok, ternyata dekubitus itu selain luka yang sangat sulit untuk disembuhkan dok ya, banyak juga yang orang-orang yang terkena dekubitus akhirnya terdiskriminasikan, didiskriminasikan karena mungkin ada bau yang tidak sedap dari luka dekubitus itu. Gitu. Nah sebetulnya dekubitusnya apa dok? Ya oke, jadi mungkin ini saya menyapanya apa nih untuk yang nonton kita? Kawan difabel bandel. Oke, ya, kawan difabel bandel semuanya ya. Jadi dekubitus adalah luka yang terjadi akibat atau kita suka menyebutnya juga adalah pressure ulcer atau ulkus akibat tekanan. Tekanannya ya. Ya, jadi intinya adalah luka ulkus. Ulkus itu kalau di bahasa Indonesia kan atau di bahasa awam kan itu menjadi borok sebetulnya ya. Yang terjadi akibat tekanan yang terus menerus. Ya, umumnya sih karena posisi badan yang tidak berubah ya, posisi tubuh yang tidak berubah, dan memang ini sering kita temukan pada orang-orang dengan keterbatasan gerak. Ya. Jadi misalkan teman-teman penyandang disabilitas berat atau misalkan penyandang stroke misalkan yang memang sudah sulit beraktivitas atau bahkan orang tua sekalipun yang walaupun tidak disabilitas tapi mungkin mobilitasnya sudah sangat terbatas. Nah, tekanan terus-menerus pada bagian-bagian tubuhnya ini dapat menyebabkan terjadinya ulkus ini. Nah, dan tentunya di bagian mana terjadi lukanya ya di daerah yang banyak mengalami tekanan tersebut. Misalkan kalau orangnya posisinya banyak berbaring ya tentunya di area belakang ya, tulang belakang, tulang ekor, bokong ya, kemudian paha. Kalau misalkan lebih banyak posisinya duduk, seperti Kang Oges posisinya lebih banyak duduk dan berbaring ya, tentu yang paling sering itu biasanya di tulang ekor, ya, bokong. Kemudian ada juga misalkan dia posisinya, ada juga kan orang yang posisinya itu dia tidak anatomis, tidak lurus, tidak sejajar, dia hanya bisa meringkuk ke kiri atau ke kanan, ya tentunya daerah itulah yang akan kemudian mengalami adanya luka dekubitus tersebut, gitu ya. Jadi intinya karena tekanan yang terlalu lama, gesekan yang menyebabkan awalnya mungkin hanya merah-merah, tapi kemudian terjadi lecet, lebih jauh lecetnya makin dalam, kemudian ada perdarahan, lebih jauh lagi ya bisa sampai mengenai bagian otot maupun tulang, gitu. Nah, dekubitus itu sangat penting untuk disosialisasikan dulu ya, untuk diedukasikan juga kepada ya betul. Karena memang sempat juga ya ada beberapa teman yang bertanya juga tentang dekubitus ini dan bagaimana cara penanganannya ya. Mungkin kapan-kapan itu harus kita bahas khusus ya, karena memang agak banyak hal yang harus disampaikan terkait dengan bagaimana perawatannya, karena perawatannya juga nanti tergantung stadiumnya ya. Bagaimana mencegahnya supaya tidak terjadi dekubitus ya, mungkin someday kita harus diskusi khusus tentang itu, karena ada panjang kalau kita makan nanti bisa 3 episode aja. Terakhir tuh 3 episode gitu, terus aja jadi episode gitu. Seperti itu kan. Jadi gini, ada juga yang
menyembunyikan dekubitusnya. Karena mereka takut apa ya, stigma kali dok ya. Misalkan itu ada luka dekubitus, berarti orang yang tahu dia dekubitus suka jijik nih, atau misalkan bau. Nah itu sering terjadi dari teman-teman bilang bahwa gara-gara dekubitus ternyata dari sesama teman difabel itu ada diskriminasi. Nah itu yang sangat kasihan menurut saya sih, harusnya disupport ya dok ya, bukannya dijauhi atau diskriminasi oleh teman difabel sendiri gitu kan. Seperti saya tadinya tidak mau mengangkat tentang dekubitus, karena jujur saja dok, saya juga masih ada luka dekubitus, maaf di sebelah kanan atau sebelah kanan. Tapi kalau nggak saya yang untuk mengedukasi atau mensosialisasikan atau memberikan pemahaman tentang dekubitus, siapa lagi dok gitu. Kasihan untuk orang-orang yang tidak tahu cara menanganannya, akhirnya itu kan bisa menjadi lebih parah dok ya. Kalau dibiarkan luka itu terus tidak diobati gitu kan. Karena saya pun pernah merasakan bahwa infeksi itu baunya seperti apa dok, sakitnya seperti apa, dan ternyata biayanya pun sangat mahal untuk pengobatannya. Nah seperti itu. Kalau menurut dokter sebetulnya apa sih yang harus dicegah aja? Harus dicegah agar tidak terjadi dekubitus. Iya betul. Jadi sebetulnya memang benar ya tadi yang Kang Angga sampaikan, ketika sudah menjadi luka yang sampai kedalaman yang taruhlah misalkan dia mencapai lapisan otot atau lapisan tulang, itu tentu nanti penanganannya akan menjadi jauh lebih sulit dan biayanya pun sudah pasti akan menjadi lebih mahal, karena tidak jarang sampai harus memerlukan tindakan operatif ya sebetulnya. Gitu. Jadi mungkin untuk kawan difabel bandel saya sedikit dulu menyinggung ya sebelum kita bicara pencegahan. Jadi biasanya tahap awal itu terjadi karena gesekan-gesekan tadi, kulit awalnya akan kemerahan atau terlihat agak kehitaman dulu ya, tanda terjadinya suatu proses tekanan atau misalkan ada gangguan pembuluh darah, gangguan vaskularisasi. Jadi ketika terjadi tekanan terus-menerus itu kan suplai segala macam yang dialirkan lewat aliran darah itu menjadi terhambat. Nah itu yang menyebabkan kemudian ketika jatuh kepada kondisi yang makin berat, yang sampai tadi itu ya sampai tulang dan otot, itu kita menyebutnya sampai timbul semacam ada kayak jaringan matinya karena fungsi pembuluh darah yang seharusnya mensuplai makanan, mensuplai oksigen ya itu kan nggak nyampe tuh karena tertekan itu tadi, tertekan udah kayak orang itu tertekan karena mengalami tekanan sehingga terjadi kerusakan jaringan atau kematian jaringan. Nah kalau sudah kondisi seperti itu tentu yang harus dilakukan pertama adalah membuang jaringan matinya itu. Membuang jaringan mati biasanya dokter bedah tuh yang menunjukkannya, atau kita menyebutnya jaringan nekrotik yang biasanya kelihatan warnanya sudah kehitaman. Mungkin Kang Oges juga pernah mengalami ya mungkin ya jaringan yang sudah kehitaman itu. Nah memang sebelum mencapai fase ini, wah betul tadi yang namanya sakit, pedih, kemudian resiko terjadi infeksi itu jadi sangat besar ya. Iyalah ibaratnya kita luka lecet sedikit begini aja, kayak saya nih karena dokter kulit ya kan banyak tuh orang-orang yang sakit kulit digaruk lecet aja bisa terjadi infeksi bakteri, apalagi luka yang besar gitu ya, sehingga itulah yang menyebabkan ada infeksi bakteri, kemudian timbul bau yang kurang sedap. Itu sebetulnya kan berasal juga dari proses infeksi tersebut ya, yang seringkali menyebabkan terjadinya penumpukan nanah gitu ya, ataupun jaringan mati itu tadi yang menyebabkan kemudian timbul aroma yang kurang sedap gitu ya. Sehingga penting sekali bagi kawan difabel bandel semuanya atau siapapun yang mendengarkan siaran ini, acara ini, betul yang paling kita upayakan sebetulnya dalam pencegahan. Bagaimana caranya? Kalau misalkan seseorang berada pada posisi yang sama terus-menerus, ini sudah pasti risiko menjadi besar ya. Kalau kita berbaring terus, duduk terus, sehingga memang harus banyak mobilisasi setiap 15 menit, 30 menit. Misalkan kawan difabel bandel orang tuanya ya sudah tidak banyak bisa melakukan aktivitasnya, jangan lupa untuk dipindah-pindahkan posisi. Itu paling penting karena harus ada sirkulasi, kemudian mencegah terjadinya tekanan terus-menerus. Selain itu juga kalau kita dari dokter kulit juga ada anjuran untuk menggunakan moisturizer. Itu pelembab itu juga berfungsi penting untuk mencegah resiko terjadinya gesekan. Moisturizer itu dok ya? Ya, jadi kalau misalkan ada gesekan pun fungsi barrier kulit sebagai pelindung atau sebagai barrier kulit itu bisa tersupport oleh pelembab yang digunakan. Kemudian asupan nutrisi yang baik, karena nutrisi yang baik itu juga penting untuk mengalirkan
area yang kemungkinan terjadinya luka. Kemudian harus menghindari juga ya beberapa hal kayak misalkan rokok itu juga menyebabkan percepatan kematian jaringan. Tuh rokok itu, ya dok ya. Rokok. Makanya hati-hati nih kalau di mobil balapan jangan dekat-dekat orang dan punya rokok itu. Ya, jadi resiko apa ya istilahnya resiko perbaikan jaringan, jadi perbaikan jaringan pada orang-orang yang merokok itu cenderung lebih lambat gitu. Kemudian jaringannya lebih cepat mengalami kerusakan, gitu. Jadi mungkin hal-hal tersebut penting untuk diperhatikan ya, supaya tidak jatuh ke dalam keadaan yang lebih berat. Nah, kalau misalkan sudah mulai ada merahnya atau misalkan sudah mulai ada lecetnya, kalau misalkan ada merah harus tetap dibersihkan, dicuci ya, walaupun misalkan posisinya pada kondisi yang sangat terus-menerus ya jangan kemudian tidak dimandikan. Ada luka lecet, nah sering juga gini ya, luka lecet itu kadang-kadang banyak nih, saya juga sering menemukan pasien yang kalau ada luka dia tidak mau mencuci lukanya gitu. Jadi dia dipikirnya kalau dicuci lukanya nanti basah dan mungkin yang paling tidak nyaman sih sebetulnya rasa perihnya ya, tapi tetap luka tersebut harus dicuci karena apa? Supaya bersih dan resiko terjadi kontaminasi kuman menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi perubahan posisi, perawatan kulit secara tepat, kemudian asupan nutrisi yang baik, hindari hal-hal yang mungkin menyebabkan terjadinya perlambatan perbaikan jaringan. Itu kalau stres bisa mempengaruhi juga. Stres itu sangat berpengaruh untuk semua aspek sebetulnya ya, bukan hanya di ulkus saja, tapi kesehatan kulit secara keseluruhan, termasuk aging ya. Makanya kalau ada orang berseloroh jangan marah-marah nanti cepat tua. Bisa jadi itu ada. Oh itu betul. Ya. Itu ternyata kedokteran ada juga gitu. Iya betul. Karena memang ada hormon-hormon tertentu atau enzim-enzim tertentu di dalam tubuh yang kemudian dicetuskan dengan adanya stres tersebut, dan kita menyebutnya ada stres oksidatif, ada radikal bebas di dalam tubuh kita yang menyebabkan proses aging menjadi lebih cepat. Terus banyak senyum, walaupun kita lagi pandemi, lagi banyak kesusahan, harus tetap happy ya, biar nggak cepat tua gitu. Oh, dia cepat happy terus pakai keep thinking ya? Itu paling utama agar awet muda gitu kan. Ya dan sehat secara umum ya, secara umum karena stres itu nanti larinya kemana-mana kan. Iya betul. Sakit kepala lah, kemudian gangguan pencernaan, ya itu juga sering sekali dijatuhkan oleh stres. Jadi saya yakin kita semua punya beban hidup yang tidak berat, tidak ringan ya, tapi ya bagaimana caranya lah ya supaya kita bisa mengurai itu. Jadi dalam hal ini saya juga banyak belajar sih dari teman-teman di sana. Saya jadi melantur ya kemana-mana ya. Daripada udah kita pas susah hidup tua lagi cepet ya, cepet lagi gitu. Betul. Jadi gimana ya, kita harus selalu bisa mengambil sisi yang lain lah dari setiap masalah atau setiap kejadian. Betul. Kedengarannya kayak klise ya yang saya ngomongin ini, tapi sometimes kalau kita meringankan beban hidup kita, kita peringan sendiri gitu ya, bilang bahwa it's okay, ini mah nggak ada apa-apa, ini mah nggak apa-apa gitu. Kemudian kita bisa lebih banyak melihat orang yang lebih sulit daripada kita, itu tentu akan mendatangkan energi positif kembali ke diri kita dan menyingkirkan jauh-jauh itu semua segala macam penyakit. Itu sebenarnya paling utama dok, bukan obat tuh dok ya. Kalau untuk menyembuhkan penyakit itu ya, dan tapi motivasi dari kita, kita dok ya. Termasuk Kang Oges ini juga salah seorang yang menurut saya adalah motivator juga ya, motivator inspirator untuk orang banyak gitu. Dengan semua keterbatasan, dengan segala intinya mah pergerakan yang juga mungkin tidak seperti orang lain, tapi kan tetap juga bisa melakukan sesuatu yang lain gitu. Jadi kita selalu harus ya itulah melihat sisi lain gitu dari setiap kejadian. Ya saya boleh dikatakan sih di kubitus itu kalau menurut saya luka di atas luka dok. Kenapa? Dalam banget ya. Bukan tentang sakit hati dok, karena gini saya merasakan itu lagi sama luka dalam luka itu di kubitus dibersihkannya harus sakit juga dok. Iya betul. Itu kan jaringan sarafnya mati diguntingin dok, sampai bisa keluar darah. Nah itu dok yang harus perlu kalau di Fabel semua tahu, di Fabel kan tahu bahwa jangan pernah sekali-sekali ingin luka di kubitus. Ya betul, tadi kalau ngomong yang
sampai harus keluar darah itu kenapa? Karena memang ya tadi makanya kenapa yang hitam-hitam itu harus dibuang supaya vaskularisasinya atau perdarahannya itu kembali baik. Nah, kalau perdarahannya kembali baik, tentu suplai oksigen, suplai makanan itu juga akan kembali baik, sehingga diharapkan pembentukan kembali atau support kembali jaringan kulit yang sudah rusak itu akan lebih baik. Makanya kenapa tempo hari juga ada sih teman disabilitas yang bertanya, ini lukanya udah hitam-hitam gini gimana? Itu mau tidak mau memang harus dibuang. Karena kalau itu tidak dibuang, yang luka jaringan mati atau jaringan nekrotik ini tidak dibersihkan, aliran darah itu akan terhambat gitu. Makanya kenapa tadi harus sampai berdarah ya, memang iya gitu, karena itu yang akan mensupport segala sesuatu bahan positif ya, kandungan-kandungan yang positif untuk mengarah ke luka tersebut supaya jaringannya bisa tumbuh kembali gitu. Jadi memang vaskularisasi atau pembuluh darah ini penting kan, dia kan mengalirkan segala macam ke seluruh tubuh gitu. Tadi saya sempat terngiang-ngiang dok. Iya betul. Bahwa menurut dokter bisa dikatakan belajar juga dari Fabel tentang kehidupannya, tentang motivasinya gitu ya. Iya betul. Apakah itu yang memotivasi dokter untuk bergerak di jadi pemerhati dan pemberdayaan? Di Fabel dengan membuat organisasi yaitu MAI, Mata Hati Indonesia. Kalau dirunut dan ditanya, saya kadang-kadang suka agak sulit menjawab ya Kang ya sebetulnya. Tapi mungkin itu salah satunya ya. Salah satunya saya banyak belajar lah dari teman-teman disabilitas ya, bahwa saya kadang-kadang merasa gini loh, nggak boleh ngeluh gitu ya, nggak boleh ngeluh, nggak boleh bilang hidup kita susah, hidup kita berat gitu, banyak yang lebih sulit daripada kita gitu ya. Itu mungkin salah satunya kan gitu, karena saya banyak belajar lah dari teman-teman disabilitas, termasuk waktu saya lagi menempuh pendidikan dokter spesialis kulit itu, saya tetap beraktivitas dengan teman-teman disabilitas ya. Kami waktu itu memang MHI masih lebih banyaknya itu dengan netra. Tapi saya merasa sekali bahwa banyak sekali energi positif yang saya dapat ya. Jadi seolah-olah gini lah, kalau mau ngeluh teh malu gitu ya. Kalau mau ngeluh tuh malu karena orang lain juga bisa kok dengan segala keterbatasannya, mereka juga bisa gitu. Jadi itu satu. Kemudian yang lainnya sebetulnya adalah ini kalau saya bicara sih bukan hanya tentang disabilitas sebetulnya. Tapi saya selalu merasa ketika kita doing something untuk seseorang, untuk orang lain, itu tuh ada rasa bahagia ya, gitu. Ada rasa bahagia yang kita dapat yang beda sih rasanya ya dengan kita misalkan dapat rezeki apa gitu ya, lain gitu. Kang Oges pasti pernah merasakan juga ya, karena Kang Oges ini walaupun dengan keterbatasan juga kan punya aktivitas sebagai volunteer juga sama ya, kita sama-sama volunteer, dan setiap kali melihat orang lain senang tuh kita tuh energinya memang kita kebawa senang gitu. Jadi itu sih Kang, jadi kebahagiaan, kemudian saya banyak belajar gitu ya, dan ya entah kenapa saya juga merasa tidak sampai hari ini tuh tidak bisa lepas dari dunia itu ya. Jadi seperti itu, dan memang saya sebetulnya kalau basicnya itu dari kecil itu memang orang tua banyak mengajarkan sih tentang dunia volunteer ya. Jadi waktu saya masih SD, SMP itu ayah tuh yang banyak, ayah saya banyak. Jadi di rumah tuh sering banyak orang yang keluar masuk tinggal di rumah gitu. Ternyata saya baru tahu belakangan bahwa itu adalah murid-murid ayah yang memang mungkin secara ekonomi tidak begitu mampu, yang datang dari daerah gitu ya, tidak bisa bayar uang kos. Jadi mereka gantian tuh. Setiap tahun tuh gantian, ada yang tinggal di rumah. Oh, tinggal di rumah? Ya, lulus satu, datang lagi satu, lulus satu, datang lagi satu. Padahal kondisinya dulu juga ya ibu saya kan pegawai negeri biasa ya, gitu. Tapi mereka tidak pernah bicara sih kan, nggak pernah ngomong gitu. Kamu harus beli kopi, harus begini-begini, membantu orang ya, bla bla bla, tidak gitu. Hanya tapi mencontohkan mungkin ya, sehingga mungkin itu juga yang membawa. Dan satu lagi sebetulnya ibu saya itu adalah seorang psikolog, kemudian beliau pengajar di sekolah tinggi, sekolah guru pendidikan luar biasa zaman dulu kan ada. Jadi ngajar, ngajar untuk guru-guru yang nanti akan mengajar di sekolah luar biasa. Nah, kan sering tuh mendampingi mahasiswanya PKL,
Nah saya waktu itu masih kecil suka ikut juga sama ibu, jadi memang sebetulnya tidak asing lah dengan dunia disabilitas. Bahkan adik saya almarhumah itu juga seorang penyandang disabilitas jaksa. Jadi tangan kirinya itu terjepit waktu proses lahir gitu, sehingga mohon maaf memang bentuknya agak bengkok dan memang tidak bisa aktivitas biasa. Tapi memang di rumah orang tua kami memperlakukan adik ini juga biasa-biasa aja gitu. Jadi saya kalau nggak mengingat pun, saya sampai hampir tidak ingat kan bahwa adik saya itu seorang disabilitas gitu. Iya, kan udah terbiasa. Saking terbiasanya dan saking memang keluarga juga memperlakukan seperti biasa aja gitu ya. Betul. Nah, gitu. Jadi saya sampai kalau dirunut-runut, iya ya, saya sebenarnya juga punya seorang adik disabilitas gitu. Tapi saking menganggap itu tuh sesuatu yang hari-hari biasa aja, jadi saya juga merasanya biasa aja gitu. Cerita ini mungkin saya baru kali ini cerita sama kamu guys ya. Maksudnya gini, teman-teman yang lain, bahkan teman-teman FHI pun mungkin belum tahu dongeng ini. Kebetulan di Papua mana? Ya, karena saya juga hampir tidak mengingatkan, hampir tidak mengingat bahwa adik saya itu seorang disabilitas jaksa. Saking keluarga kami juga tidak memperlakukan dia istimewa, ya biasa aja gitu. Ya bilang misalnya dokter Popis bisa seperti itu, kenapa yang lain tidak dok ya? Didukung masyarakat kita gitu. Mereka tidak melihat stigma atau melihat keadaan kedifabelannya, tapi bisa terlupakan ya karena kita membaur dan memperlakukan seperti apa adanya biasanya gitu kan. Jadi kadang-kadang jangan juga diperlakukan berlebihan gitu ya, karena satu mungkin tidak nyaman untuk disabilitasnya sendiri, yang keduanya juga tidak membentuk karakter yang bersangkutan itu bisa berbaur dengan yang lain. Asli saya mah benar-benar kan, saya tuh baru gini juga tadi tuh ya, benar ya saya juga sebenarnya dari disabilitas daksa gitu ya. Saya khususnya mungkin dalam hal ini hampir tidak menyadari itu. Dan saya juga di lingkungan keluarga dan kawan-kawan dok ya yang non difabel notabene gitu, yang memperlakukan saya apa adanya gitu kan, walaupun dia mungkin mereka juga tidak semena-mena gitu kan, berbuat tidak sopan gitu, tapi karena sudah terbiasa dengan lingkungan seperti itu, teman-teman saya juga suka lupa bahwa isi ogetet kelihatan difabel gitu kan. Kalau bercandanya sama teman-teman lupa kalau itu bisa gitu, kalau itu bisa, tapi ya kita udah biasa seperti ini gitu kan. Dan saya merasa alhamdulillah karena tidak dieksklusifkan betul. Tapi diinklusifkan gitu kan. Betul. Jadi sebetulnya di keluarga kami itu ternyata konsep inklusif itu sudah ada gitu ya. Dan saya baru nyadari sekarang kan, maksudnya kan sekarang ya baru didengung-dengungkan yang namanya inklusi. Padahal sebetulnya keluarga kami itu sudah memperlakukan begitu. Betul. Itu sih backgroundnya. Dan ini ya adik saya sih sudah almarhumah ya, sekarang sudah tidak ada, tapi saya juga banyak belajar sih dari adik saya ini. Sempat punya putra juga dan membesarkan anaknya seperti biasa. Jadi ya itulah yang menurut saya mungkin secara sederhana inklusi itu seperti itu. Ternyata ya memang buat tidak akan jatuh dari pohon jauh dari pohonnya gitu kan. Ternyata dari orang tua Dr. Popis sendiri sudah bukan menekankan ya, memberikan sikap bahwa kita harus toleransi kepada siapapun gitu. Harus bersikap baik kepada siapapun, dan ternyata ya saya berasa banget berada dengan Dr. Pop itu auranya berasa banget tuh. Aduh, betul. Tersandung. Betul. Ketika dokter memberikan kepercayaan untuk saya menjadi dropship ya, untuk bansos gitu. Kok beda gitu, perasaan beda bahwa ketika seseorang melakukan dengan ikhlas gitu, untuk membantu, beda rasanya ketika orang pura-pura ikhlas untuk membantu. Mudah-mudahan ya. Betul ya. Dijauhkan dari hal seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan tuh memang betul-betul memang didasari dari keinginan gitu. Karena sekali lagi saya juga sebetulnya banyak mendapatkan energi positif dari hal seperti itu. Jadi kawan difabel bandel semuanya. Kalian harus merasakan itu, energi itu ya, ketika kita give something to someone gitu, kita akan dapat feedback. Feedback itu tidak selalu berupa materi lagi gitu, tapi jauh lebih besar dari itu. Rezeki itu rezeki lain ya, macam-macam. Kita dapat kenikmatan yang lain, nikmat sehat, nikmat silaturahmi, kemudian nikmat berkawan. Betul. Itu tuh saya selalu melihatnya ke situ kan. Gitu.
Jadi kadang-kadang kalau ditanya kenapa sih mau jadi volunteer bertahun-tahun bahkan puluhan tahun gitu ya, nggak tahu deh, senang aja saya mah jawabannya gitu. Dan ternyata itu yang membuat Dokter Popi awet muda. Aduh, amin. Betul dong, kan ada Dokter Popi awet muda gitu kan. Awet kecil tuh. Tuh gitu, tapi gini Dok, ada juga orang tua yang merasa kebingungan dengan anaknya difabel ya. Saat pubertas ya. Betul. Nah pubertas itu kan kalau untuk orang yang non difabel biasa aja Dok ya. Iya. Tapi kalau untuk difabel sebenarnya itu bukan biasa aja juga sih, tapi mungkin tantangannya akan menjadi lebih berat ketika anak tersebut adalah seorang penyandang disabilitas. Nah itu Dok ya. Bagi orang tua sih mungkin terutama. Iya. Nah itu bisa dilihat kan Dok, masa pubertas dari difabel tuh seperti apa gitu. Biar orang tua paham itu, mengerti bahwa anak saya lagi pubertas nih, apa yang harus dilakukannya gitu. Ya jadi mungkin kalau bagi para orang tua ya harus diperhatikan bahwa apa yang harus dilihat, pertama tentu tanda fisik ya, tanda fisik bahwa sudah mulai ada perubahan dari bentuk tubuh, kemudian mood, sikap ya, kadang-kadang kalau udah mulai dekat-dekat masa puber itu ada mood swing yang mulai muncul ya, terutama di perempuan nih. Kalau udah dekat-dekat mau masukin menstruasi pertama itu kan sudah mulai kelihatan. Kemudian ada ketertarikan terhadap lawan jenis ya, kemudian tertarik sama hal-hal yang sifatnya memang bukan maaf ya, ke arah seksualitas ya. Betul. Seperti itu. Nah, sebetulnya penting sekali menanamkan pendidikan atau pemahaman tentang kesehatan reproduksi bahkan sebelum anak memasuki masa pubertas. Hanya caranya bagaimana mungkin yang tentu akan sedikit berbeda ya, karena sebetulnya pendidikan reproduksi atau pendidikan seksual ini tidak hanya di kalangan disabilitas, di kalangan umum pun orang tua tuh sering merasa tabu. Iya betul. Nah itu Dok ya. Gitu. Padahal sebetulnya itu harus gitu, daripada anak cari-cari informasi dari luar yang mungkin tidak jelas gitu ya. Apalagi sekarang dengan era era digital ini, orang yang bisa mengakses segala macam dari luar. Kemudian kebiasaan orang tua memberikan perangkat gadget ya, gawai sejak anak masih kecil. Ini juga akan mempercepat timbulnya keingintahuan anak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas tersebut. Itu jadi penting sekali sebetulnya untuk orang tua memberikan pemahaman. Nah bedanya apa? Mungkin dari media ya, dari media. Jadi kalau misalkan beginilah, taruhlah kalau misalkan anak-anak yang non disabilitas, orang tua bisa ngajak ngobrol anaknya, kemudian bisa memberikan stimulus lewat buku ya, tentu yang sifatnya sederhana, mulai dari memperkenalkan bahwa ada laki-laki, ada perempuan. Bedanya apa? Kalau laki-laki itu begini, secara fisik seperti ini tampilannya, nggak apa-apa itu memang harus ya. Kalau perempuan seperti ini, kemudian kalau perempuan, kalau pubertas apa sih yang dialami? Perempuan akan mengalami perubahan bentuk fisik yang tadinya lurus lempeng ya, kemudian mulai berbentuk ya. Ada area-area yang akan lebih banyak mengandung lemak, maksudnya terbentuk oleh lemak tubuh gitu ya, kemudian mengalami menstruasi, disertai tumbuhnya rambut di beberapa area gitu ya. Laki-laki juga sama. Kemudian hormon juga ya, ada hormon tertentu yang menyebabkan nanti seseorang perempuan nanti akan memasuki masa yang namanya kita sebut sebagai masa subur, sehingga ada resiko ya kalau misalkan lebih jauh lagi ke arah seksual tadi, ada resiko-resiko yang akan terjadi kalau ini tidak dikontrol. Ada laki-laki juga sama, dari fisik seperti ini, perubahannya seperti ini, ini harus dijelaskan. Nah kalau untuk teman-teman disabilitas, mungkin bagi yang punya anak-anak dengan disabilitas tuli, mungkin media visual itu bisa lebih tepat ya dalam bentuk gambar. Kalaupun misalkan ada film atau film sederhana, animasi, taruhlah, tentu harus dilengkapi dengan media juru bahasa isyarat atau bisa diterjemahkan oleh orang tua tersebut. Kalau netra sebalik tentu beda. Yang akan digunakan adalah alat peraga yang bisa diraba gitu ya. Ini loh bedanya tubuh laki-laki, ini perempuan seperti ini alat reproduksinya, kalau laki-laki seperti ini, kalau perempuan seperti ini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan kakek juga tidak melihat jenis kelamin ya?
Kalau untuk memberikan outside, kalau untuk intelektual sama mental gitu. Sebetulnya kalau apa ya, kalau dorongan seksual terhadap lawan jenis dan segala macam sih saya rasa sih sama ya. Hanya mungkin mereka mungkin kadang tidak bisa membedakan gitu ya. Sehingga memang untuk hal yang seperti ini sebaiknya sebelum anak sudah kita akan perkirakan yang akan masuk masa pubertas, sebelum itu sudah harus diberikan pemahaman. Bisa menggunakan metode, saya pernah baca nih penelitiannya kebetulan ini namanya salah satu yang bisa cukup efektif sih dalam bentuk cerita bergambar. Ya, cerita bergambar dengan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami. Nah, tapi tentunya di samping memberikan pemahaman kepada anak, juga pendampingan harus tetap dilakukan. Jadi kepada anak diberikan pemahaman. Pertama misalkan jangan sampai melihat, atau kalau bisa sih dijauhkan dari gawai ya. Kalau bisa, karena kan kadang akses tidak terkontrol. Kalaupun ada, ya sebaiknya benar-benar diawasi ininya apa nih yang dilihat. Kemudian diperkenalkan juga tentang lingkungan sosial terdekat. Jadi orang tuanya, lingkup terdekat. Kalau di luar itu kita harus lebih waspada, gitu ya. Jadi ring terdekatnya itu siapa? Keluarga inti. Setelah keluarga inti siapa? Ada keluarga yang agak besar, ada kakek nenek dan paman bibi mungkin. Ring di luarnya lagi siapa? Mungkin guru di sekolah, gitu ya. Jadi ketika ada orang-orang yang di luar ring-ring yang tadi disampaikan kepada anak, kemudian mendekat, nah anak sudah punya pemahaman alarm untuk lebih waspada. Kemudian hati-hati orang tuanya juga kalau nonton TV, jangan sampai kebablasan gitu. Karena kan sekarang kan apa ya, taruhlah maaf nih mau sinetron mau apa kan seringkali tidak tersensor. Padahal stimulus kecil aja itu bisa memicu sesuatu yang lain untuk anak-anak ini ya. Jadi jangan sampai terlupakan keasikan nonton karena senang nonton sinetron, kemudian lupa anak ada di sebelahnya melihat adegan misalnya ya sedikit mesra aja pelukan, ciuman. Sekarang kan sangat bebas sekali ya di sinetron seperti itu. Betul, itu akan menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih yang mungkin kita nggak bisa kasih tahunya tuh nggak bisa yang semudah dengan anak-anak yang lain gitu ya. Kemudian diajarkan juga cara berpakaian, ya cara berpakaian harus tertutup, harus rapi, tidak ketat, ya. Kemudian hindari juga tempat-tempat yang banyak orang-orang dengan yang terlalu ekspos ya, sebelum anak bisa membedakan mana yang aman yang mana tidak aman. Kemudian ajarkan juga kepada anak bahwa ada area-area tubuhnya yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, gitu ya. Hanya boleh dirinya sendiri yang menyentuh. Jadi termasuk nanti bagaimana mengajarkan kebersihan untuk daerah organ reproduksinya. Nah, bagaimana caranya cebok dan segala macam itu juga harus diajarkan. Dan harus diberikan pemahaman kalau ada orang yang menyentuh dengan cara yang tidak orang luar yang menyentuh daerah-daerah tersebut, dia harus bisa istilahnya meminta pertolongan kepada orang terdekat. Ya dalam hal ini adalah orang tua. Gitu ya. Tidak mudah sih memang ya, tidak mudah, tapi Bapak Ibu semuanya bisa mencoba memulai hal tersebut gitu. Nah mudah-mudahan dengan adanya podcast ini Dok, Bapak Ibu orang tua atau keluarga bisa memahami ya. Berarti ada peran dari media televisi juga yang bisa memberikan efek negatif ya Dok ya? Ya, televisi, media yang lain juga ya. Sekarang kan internet begitu mudahnya ya, kita berselancar di internet. Anak-anak juga ketak-ketik dan saya juga sering sekali melihat orang tua yang mempergunakan gawai atau perangkat high tech ini sebagai babysitter untuk anak. Ya, kalau anak rewel dikasih YouTube, kalau anak rewel dikasih biar nggak rewel gitu, nggak mau capek ya. Ya, even itu anak itu masih balita-balita umur 2-3 tahun yang seharusnya belum bersentuhan dengan teknologi tersebut, gitu ya. Beda dengan zaman kita dulu, kayak orang zaman lelet main tuh yang di luar ya, gitu. Tapi ya mohon sebelum menyalahkan orang lain kenapa anak saya begini, kita lihat diri kita sendiri dulu, kita ngajarinnya di mana gitu ya. Penting juga Dok, penting juga menurut dokter peran KPI Komisi Pendidikan Indonesia untuk tidak menyiarkan hal yang bisa memberikan dampak negatif kepada generasi kita Dok. Terutama di Papua tidak mengerti gitu kan. Betul. Jadi itu sangat penting dan kemudian yaitu
yang paling dekat adalah keluarga dahulu ya, yang menjadi barrier pertahanan untuk anak gitu, sebagai sarana anak untuk dapat membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dia terus tegas ya. Ya, gitu ya. Harus belajar lah sebenarnya, saya juga sambil belajar ini gara-gara ditanya Kang Oges, oh iya benar gitu ya. Tapi memang saya sering dengar cerita ini sih Kang, gitu sebelum Kang Oges tanya ini. Ketika ngobrol dengan ibu-ibu gitu ya, banyak cerita lagi. Dan itu harus diangkat sebenarnya isu itu ya, karena untuk memberikan pemahaman untuk orang tua, keluarga gitu kan, bagaimana cara nanti menghadapi anak yang lagi pubertas dalam keadaan kondisi difabel gitu. Gitu kan. Sampai mudah-mudahan ya saya bisa mengelingkan dengan yang lebih kompeten lagi untuk membahas hal ini ya. Gitu, kalau saya kan mungkin agak terbatas nih berdasarkan pengalaman dan cerita teman-teman juga ya, hasil diskusi dengan mitra-mitra ya, dengan teman-teman juga. Tapi mungkin suatu saat mudah-mudahan ada yang bisa kita hadirkan untuk khusus membahas ini. Betul, kayak ini sangat urgent, sangat penting sekali ya. Betul. Aduh dok, maaf dok, waktunya kita tidak berasa. Sudah habis? Sudah lebih dari 35 menit. Karena podcast sampai 40 sampai 50 menit. Gitu. Tapi ada janji kayaknya dokter nih yang belum ditepati. Apa itu? Katanya mau bacakan puisi. Saya ditagih membacakan puisi gitu kan. Boleh. Saya mau cerita sedikit dulu, masih ada waktu nggak? Ada. Saya mau cerita dulu sedikit background ya. Jadi buku ini berjudul, kameranya di mana sih? Oh di situ. Oke. Buku ini berjudul Hari-hari Huru Hara. Hari-hari Huru Hara. Kita puisi 3 bait ya. Jadi puisi-puisinya memang semuanya 3 bait. 3 bait semua. Ya, dari komunitas menulis ya. Saya ikut sebuah komunitas menulis, namanya komunitas Sastra 3. Jadi semuanya serba 3, cerpennya 3 paragraf, puisinya 3 bait. Kemudian ada tatika, cerita cuma 3 kalimat. 3 kalimat. Ya. Oh, 3 kalimat juga. Ya, ada buku cerita 3 kalimat. Ini salah satu hobi saya yang lain, Kang Oges, nulis. Ternyata dokter babunya mempunyai bakat terpegangnya dalam banget, jadi susah dikeluarin. Nah ini tentang corona. Memang ketika masa pandemi, awal pandemi kemarin, karena kita banyak di rumah, kemudian teman-teman kan muncul tuh ide gagasannya bikin apa, yuk kita bikin puisi. Ini buku ini tentang corona. Satu puisi saya punya 2 puisi sebetulnya di sini, tapi yang satu itu memang saya tulis karena terinspirasi dari pertemuan kita waktu saya ngantar bantuan ke Kang Oges itu ya. Dan ini saya juga rada GR nih karena sama tim editornya dimasukkan dan sempat dikupas lah di bagian ya. Tuh, tapi maaf ya Kang Oges ini musiknya. Di sini tenang aja gitu. Gak ada musiknya ini teh. Aduh, biar ada syahdu gitu musiknya. Puisinya 3 bait ya, judulnya adalah, ini saya tulis 11 Juni 2020 ya. Judulnya adalah Lelaki Itu. Lelaki itu masih tergeletak di pembaringan. Sekujur tubuhnya kaku, namun bibirnya tak keluh. Mengerang ia seraya melafalkan nama Tuhan, menghayati jejes perih di punggungnya. Dan kulit makin terkikis alas tidur yang menipis. Ratusan purnama tubuh mengurungnya. Gubuk itu selalu menjadi labuhan, hingga jejak kaki pun tak pernah nampak. Selamanya ia terkungkung raga, tak bisa berkutik, tak ada daya. Lelaki itu tetap tergeletak di pembaringan. Lafal doa dan zikirnya pun selalu terjaga. Ia bertanya-tanya, mengapa pandemi membuat insan merasa terpenjara, sedang seumur hidup ia terbelenggu keterbatasan. Bandung, 11 Juni 2020. Maaf ya kalau puisinya nggak bagus. Lelaki itu tuh siapa satu lagi? Lelaki itu sebenarnya bisa siapapun. Ya artinya saya melihat banyak sekali teman-teman disabilitas berat terutama yang memang nggak bisa kemana-mana kan. Iya betul. Waktu itu kan kita awal pandemi kan semua orang mengeluh ya, nggak bisa piknik, nggak bisa ke mall, nggak bisa jalan-jalan gitu. Sementara kalau kita lihat teman-teman yang disabilitas berat itu ya seumur umur memang nggak bisa kemana-mana. Gitu. Itu baru dikasih pandemi aja cepat gitu. Iya, dikasih pandemi aja. Kemana aja gitu. Betul. Dikasih pandemi saja sudah mengeluh. Tapi teman-teman disabilitas daksa berat, termasuk Kang Oges, nggak ada masalah. Walaupun terkungkung, badan kita memang terbatas. Tapi kan pikiran kita, kemudian zikir kita, doa kita, itu kan tetap bisa kita panjatkan dimanapun.
Betul. gitu. Dan kita tetap harus bersyukur seperti apapun kondisi yang kita alami. Betul Bang. Ya, karena kan kalau kita bersyukur maka nikmat kita akan ditambah. Amin. Janji Allah gitu ya. Iya betul. Oke, sebelum berakhir 3 kata untuk difabel. 3 kata untuk difabel: berkarya, berdaya, menginspirasi. Berkaya, berdaya, menginspirasi. Ya. Terima kasih banyak Dr. Poppy. Terima kasih banyak. Semoga ntar ada Yes. edisi kedua dan ketiga untuk kalian. Mudah-mudahan ya. Jangan bosan ya dok. Insya Allah enggak. Terus seru juga dengan Dr. Poppy nih. Saya banyak ngomong ya ternyata ya. Jadi tahu-tahu waktunya habis deh. Ini bukunya. Nah, hari-hari Hari-hari huru hara. dijual juga dok. Saat ini dijual, tapi saat ini kelihatannya sudah out of stock karena Oh, ini oke, sudah sih. setengah tahun yang lalu ya, Iya. lebih gitu. Nah, oke dok, terima kasih banyak Terima atas kasih kehadirannya banyak. sangat bermanfaat dan bermotivasi banget. Setidaknya untuk semua non difabel dan difabel. Mudah-mudahan ya Kang guys, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf juga kalau banyak kekurangan nih dalam pertemuan kita Ya. hari ini. Saya Dr. Poppy mengucapkan terima kasih kepada Kang Oges atas undangannya. Mudah-mudahan Sama-sama Dr. bisa Poppy. ketemu kembali juga Iya. kepada Aryan yang ada di sana. Kalau gitu silakan YouTube Dr. Poppy aja. Oh, enggak aduh, enggak boleh. Pak Mali ya Oh, Pak Mal. Oke, Kang Oges. langsung aja lagi ya. Semoga kita bertemu lagi dan dengan topik yang lain tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.